kembali lagi bersama saya Ayu dan Safitri dalam program Cakap-Cakap. Pemirsa, kita memperingati Hari Pers Nasional atau HPN setiap tanggal 9 Februari. Dalam menyambut HPN tahun 2021, edisi Cakap-Cakap kali ini kita akan membahas soal Pers Purwakarta. Nanti kita akan meminta tanggapan dari 3 narasumber yang telah hadir. Kita akan berbincang dan mengetahui pendapat para narasumber tentang kadar kompetensi para pekerja pers yang selama ini bertugas di Purwakarta. Setelah hadir 3 narasumber yang akan menemani saya berbincang, sebetulnya kami juga mengundang narasumber dari Diskominfo Purwakarta, namun yang bersangkutan berhalangan hadir. Narasumber yang telah hadir hari ini adalah Pak Dr. Idat Mukodas MPD, seorang akademisi Purwakarta yang saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Direktur UPI Purwakarta. Selamat malam, Bapak. Ya, selamat malam. Oke, bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat juga ya. Amin. Dan selanjutnya ada Pak Ajat Sudrajat, wartawan Purwakarta yang sudah banyak memakan asam garam soal dunia jurnalistik. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Oke, bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Baik. Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Dan satu lagi adalah Pak Riana Wangsadireja, pemimpin redaksi Jabar News yang juga sebagai Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia atau AMSI Jawa Barat. Bapak, bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Untuk pertanyaannya, saya ingin bertanya kepada Pak Dr. Idat. Bapak, menurut Bapak ini, secara umum bagaimana sih Pak dinamika pers Purwakarta ini? Kalau saya lihat ya sekarang dinamika pers Purwakarta sudah bisa menghantarkan informasi. Justru adanya pers Purwakarta yang sekarang muncul ini bisa menyebatani atau mengungkap atau menyebarluaskan informasi yang memang itu betul-betul real ada. Nah, ini menjembatani beberapa media atau informasi yang sebenarnya tidak begitu tidak begitu pas atau diragukan informasinya. Sehingga nanti warga masyarakat Purwakarta ini memperoleh informasi yang betul-betul ini adalah informasi yang bagus gitu. Jadi informasi yang bukan informasi hoax ya, kalau sekarang itu mengatakan informasi hoax. Nah, artinya ini bisa menyebatani atau membendung informasi yang hoax tersebut sehingga informasi yang diterima oleh masyarakat itu adalah informasi yang memang terbaik untuk warganya. Ini seperti itu ya. Oke, baik. Sekarang Pak Ariana, Bapak, menurut Bapak bagaimana Bapak melihat wajah pers Purwakarta Pak saat ini, Pak? Ya, nah, sebelum ke wajah pers khusus Purwakartanya ada yang perlu kita pahami dulu bahwa hari ini warga seluruh dunia bahkan kemudian ke Purwakarta hari ini tuh untuk mendapatkan informasi itu sangat mudah sekali. Oke, saking sangat mudahnya dan saking banyaknya akhirnya masyarakat hari ini bingung. Ini yang mana informasi sebagai produk jurnalistik, ini yang mana informasi sekadar informasi saja tapi bukan produk jurnalistik gitu loh. Nah, kenapa? Karena saking banyaknya hari ini. Pun begitu juga di Purwakarta. Di Purwakarta saja hari ini kemudian informasi itu soal Purwakarta saja itu bisa didapatkan dari beberapa platform atau medium gitu ya, dari beberapa platform. Pertama ya jelas media massa. Sudah media massa, kemudian juga sekarang platform media sosial gitu loh. Kemudian juga platform media sosial, agregator, belum lagi agregator. Agregator tuh kayak misalkan sekarang orang bisa gampang dari Babe News, Line Today gitu ya. Kemudian juga apalagi UC News yang browser tapi sekarang sudah mempersembahkan berita, informasi berita, tapi juga di dalam tidak semuanya berita juga, bahkan hanya khusus Twitteran dianggaplah masuk ke UC News, di situnya platformnya UC News gitu ya. Nah, ini saya nggak apa-apa merek ya, ini contohnya saja, karena kalau dia agregator itu tidak memang dia mengambil dari berita produk jurnalistik saja, tapi ngambil juga dari media-media sosial yang memang dinilai punya pembaca atau follower yang tinggi, yang penting bahwa traffic kerjanya tinggi. Nah, saking banyaknya kemudian orang bisa mendapatkan informasi hari ini, khususnya di Purwakarta, akhirnya kan kita orang pers kemudian juga harus pintar atau pandai menerangkan ke masyarakat bahwa kita loh ini adalah produk jurnalistik. Nah, untuk menentukan bahwa ini produk jurnalistik itu apa gitu loh. Nah, itu yang harus dijawab gitu loh. Harus dijawab ke masyarakat gitu loh. Nah, bagi saya kemudian oke, yang pertama bahwa hari ini
wajah pers Purwakarta seperti apa, bahwa untuk mendapatkan informasi banyak, bahwa kemudian kita sebagai orang pers juga hampir apa ya Pak, jadi hampir semu saja gitu loh, mana yang pers, mana yang bukan pers gitu loh, mana kemudian yang citizen journalism lagi, malah sekarang musimnya citizen journalism, jadi orang juga bingung di situ gitu loh. Nah, kita sebagai orang pers artinya ada dalam kesemuan ini, gak samar-samar ini harus bisa lagi mengidentifikasikan diri bahwa oke, kami ini adalah orang pers. Orang pers itu seperti apa? Baik dari segi tulisannya dan lain-lainnya, itu harus memang betul-betul memenuhi kaidah jurnalistik memang sebagai sebuah atau seorang pers. Nah, nanti itu yang soal insan pers. Yang keduanya apa yang harus dijawab? Ya, harus dijawabnya adalah bahwa insan pers itu kemudian menjadi seorang pers itu kalau dia kemudian ada dalam badan hukum atau lembaga yang bagus pula, kan begitu Pak? Iya kan? Oh iya, dia orang pers, dia adalah seorang reporter, dia adalah seorang jurnalis, dia ada seorang reporter dan jurnalis di media A, di media B, di media C. Nah, media artinya medianya ini, media masanya ini, badan hukumnya ini juga harus memiliki kompetensi dan kapabilitas yang bagus juga. Nah, ini yang harus kita menjadi otokritik buat kita atau refleksi buat kita semua pers yang ada di Purwakarta. Ayo bareng-bareng kita perbaiki yang dua hal ini. Si insan persnya harus memiliki kompetensi, tapi dia juga harus dipenuhi haknya sebagai seorang profesi. Kan pers itu profesi ya Pak Ajat ya. Artinya kalau profesi dia itu profesional, harus ada yang dibayar. Jangan sampai orang pers itu dibayar sama narasumber, itu nggak boleh gitu loh. Yang orang pers itu dibayarnya sama si perusahaan. Berarti kalau begitu si badan hukumnya atau si perusahaannya juga harus kompeten, harus memiliki kapasitas yang bagus pula gitu loh. Gitu. Jadi kerja jurnalistiknya bisa jadi bagus juga gitu. Oke, baik, sekarang Pak Ajat Pak, Bapak kan sudah lama ya menjadi wartawan, sudah memiliki jam terbang yang cukup lama. Senior saya nih. Iya, betul. Jadi bagaimana Pak Bapak menilai pers Purwakarta saat ini? Oke, pertama-tama saya merasa bangga ya kepada adik-adik saya, junior-junior saya yang begitu gigih, semangat dalam penyelenggaraan Hari Pers Nasional. Ini sebuah kebanggaan dan mudah-mudahan jadi motivasi. Nah, kedua, bahwa HPN ini adalah, saya nyambung dengan Kang Rian. Artinya di sini bukan hanya kegiatan seremonial HPN itu, tapi dijadikan tolok ukur, dijadikan momentum. Siapa sih saya ini? Gitu. Siapa sih wartawan itu? Dan mau apa? Nah, ini yang perlu dijawab. Nah, tapi pada dasarnya berkaitan dengan maraknya media massa gitu ya. Nah, ini sebetulnya tantangan, tapi juga peluang. Tadi disebutkan sama Pak Rian. Sekarang banyak orang yang bla 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 bla, tapi tidak memenuhi kaidah jurnalistik. Itu memang dampak dari perkembangan teknologi ya. Kita mau tidak mau itu harus kita terima gitu. Nah, positifnya adalah sekarang kan ada peristiwa di satu daerah, kan saat itu juga diketahui. Kalau dulu kan besoknya. Ini positif. Jadi informasi itu kepada masyarakat cepat nyampe. Hanya tadi itu antara informasi dan kaidah jurnalistik itu berbeda gitu. Sekarang orang ngaku-ngaku wartawan dan lain sebagainya, tapi dia tidak paham apa itu wartawan. Ya, kembali ini mungkin bukan di Purwakarta saja, tapi di Indonesia lah. Dulu sebelum reformasi lah, di Purwakarta itu hanya 7 orang, gitu ya. Sekarang kan katanya ada sekian ratus, gitu. Nah, ini sebetulnya merupakan sebuah aset ya bagi pemerintah dan bagi masyarakat dalam hal informasi. Hanya tadi itu kan apa yang disampaikan oleh Pak Rian, ini sejauh mana ini, ukurannya sejauh mana. Jangan sampai nanti berita benar karena tidak memenuhi unsur jurnalistik akhirnya jadi nyengsang, jadi hoak dan lain sebagainya. Jadi, nah, tugas kita sekarang adalah pertama, sejauh mana wartawan ini mendorong pembangunan daerah.
kemudian juga mengasah diri kita masing-masing gitu ya. Karena dengan persaingan yang begitu super ketat sekarang ini media massa, ini kan tidak bisa tinggal diam. Oke. Jadi harus betul-betul mengasah bagaimana supaya berita itu betul-betul berita. Artinya bahwa berita itu adalah sebuah peristiwa yang disebarluaskan. Itu bukan hanya sekedar yang dikatakan hoax, bohong. Nah, ini sudah ada kecenderungan ke sana karena memang ada ketidaktahuan gitu. Siapa sih wartawan itu? Bagaimana kerjanya wartawan itu? Bukannya sekedar bring ke sana, membawa kamera, wawancara dan lain sebagainya, tapi apa yang harus saya lakukan? Satu, kedua juga tanggung jawab. Ini tanggung jawab moral nih. Bukan sekedar memberitakan, tapi di balik pemberitaan itu adalah tanggung jawab moral. Contoh, ketika ada mulai meletus corona di Indonesia, waktu itu di Depok kan. Pertama di Depok, itu sampai saya sampai bingung tuh, rumah si penderita itu dipagari oleh kamera, ada garis polisi kayak teroris gitu loh. Kok gimana gitu. Nah, memang dalam perspektif pemberitaan itu memang berita. Tapi tadi itu ada tanggung jawab moral. Karena di sana ada dampak yang harus dipikirkan oleh wartawan terhadap lingkungan yang di para penderita itu gitu nih. Oke, baik. Sekarang saya ingin kepada Pak Idat. Bapak, kita tahu bahwa pers itu adalah pengawal demokrasi, betul Pak? Oke, demokrasi di suatu negara itu akan pincang tanpa ada kebebasan pers. Menurut Bapak, kebebasan pers itu sudah terwujud belum, Pak? Jadi begini ya, untuk mewujudkan satu kebebasan pers ini, seperti tadi di dua narasumber ini ya, saya menarik satu garis benang merahnya ya. Okay. Satu garis besarnya adalah edukasi terhadap dunia pelaku wartawan pers ini. Nah, artinya ini akan membedakan mana pers yang memang betul-betul dia memegang teguh pada kode etiknya. Karena ini kan sebuah profesi, pers itu wartawan sebagai sebuah profesi, sehingga nanti bisa membendung. Kalau tadi saya di pertama dikatakan sebagai hoax ya, itu akan menjembatani atau membedakan antara mana yang betul-betul pers, yang betul-betul wartawan, dengan orang yang hanya dia memberitakan atau menyebarluaskan informasi. Sehingga nanti kalau orang yang paham betul terhadap dunia pers, dunia wartawan, ini pasti dia akan paham betul bagaimana cara mempublis atau memberitakan sebuah kejadian, sehingga muncul tadi adanya sisi empati terhadap orang yang mau diberitakan. Jadi karena sekarang ini sangat terbuka bebas terhadap dunia berita ini ya, berita apapun, sehingga orang-orang yang memang berada di naungan asosiasi profesi pers ini bisa memegang teguh kode etiknya, profesinya, maka maka saya pikir akan membedakan mana kualitas dari orang-orang pers yang betul pers, mana yang orang yang memang dia tidak paham terhadap dunia pers. Nah, ini artinya kita perlu edukasi sehingga pada akhirnya nanti yang dikatakan dengan sebuah kebebasan itu juga kebebasan yang bukan hanya bebasnya, tapi bebas yang berada di naungan sebuah kode etik dan naungan profesi, sehingga pada akhirnya kebebasan ini bisa menunjukkan satu kebebasan yang memang betul kebebasan untuk menyebarluaskan informasi, bukan untuk menyudutkan satu pihak atau merugikan satu pihak tertentu gitu. Itu artinya kalau saya melihat sampai saat ini apakah sudah masuk kepada dunia kebebasan pers, ya kita melihat di dua sisi tersebut ya, yang tadi saya katakan edukasinya seperti apa dan tetap berada di bawah naungan koridor kode etik profesi. Karena kalau kita bebas tanpa adanya bebas tanpa ada naungan etiknya, nah mungkin itu adalah satu kebebasan yang di luar batas yang tidak bisa menunjukkan itu adalah sebuah profesi, atau kita bebas yang sangat menabrak beberapa aturan-aturan yang lainnya gitu. Selain edukasi, adakah faktor lain, Pak? Itu yang tadi dikatakan oleh Kang Rian ini yang membedakan antara
pers yang memang dia orang-orang yang paham tentang profesinya dengan orang yang hanya menyebarluaskan. Kalau saya mengatakan ya, orang ini hanya menyebarluaskan informasi saja. Jadi mungkin dari Twitter atau hal yang kecil saja bisa jadi berita. Saya pikir itu tidak perlu lah ya. Jadi orang kan bisa serba cepat mengklik ya. Nah, Oke, baik, pemirsa kita akan lanjutkan sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutkan nih Pak. Saya ingin ke Pak Ajat loh Pak. Dari sisi kompetensinya Pak, apakah pekerja pers Purwakarta itu sudah berkompeten Pak? Itu relatif ya, karena kalau sudah mengaku wartawan, kemudian orang kadang-kadang tidak melihat kompetensi, tapi ini wartawan. Padahal di sana ada kompetensi, gitu. Karena seperti tadi sudah dikemukakan bahwa si wartawan itu punya tanggung jawab moral dalam memproduksi berita itu, gitu ya. Nah ini kalau yang namanya berita tentu harus diimbangi diimbangi dengan kompetensi. Cara menulis bagaimana, cara mencari bahan berita seperti apa. Ini kadang-kadang suka tidak kayak cara ranggung gitu ya. Contohnya begini, ada sebuah kasus, jadi si wartawan itu kadang-kadang memaksa ingin menemui pihak berwenang, maksa gitu kan, sehingga diberitakan tidak mau menerima wartawan. Ini saya kira belum mencapai kompetensi. Baru ada kemauan bahwa saya ini adalah wartawan. Sekarang banyak media sosial dan mereka memanfaatkan itu, gitu. Kalau dulu kan tidak. Yang namanya wartawan itu sudah disaring A, B, C, D, F, G, H gitu. Jadi tidak seenaknya lah. Jadi apa yang disebut berita itu betul-betul berita. Artinya berita yang layak tulis dan berita yang layak baca. Gitu. Dan kedua tadi itu ada tanggung jawab moral gitu. Wartawan punya hak untuk memberitakan dan tidak memberitakan. Itu maksud saya. Jadi kalau saya beritakan kemudian dampak sosialnya bla 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 itu bisa gitu, bisa tidak diberitakan. Sebelum nanti bagaimana caranya supaya ini bisa diberitakan. Artinya perlu kompetensi tadi itu. Jadi tidak memaksakan untuk berbuat sesuatu dan tidak memaksakan untuk tidak berbuat sesuatu. Memang itu sudah diatur dalam kode etik jurnalistik. Oke, sekarang saya ingin Pak Rian, Bapak lembaga yudikatif, legislatif dan juga eksekutif Purwakarta yang merupakan mitra pers. Apakah menurut Bapak sudah ideal dan sudah memahami tugas-tugas dari wartawan? Ya, kalau bicara kemudian stakeholder dari insan pers atau perusahaan pers atau misalkan adalah reporter wartawan yang ada di Purwakarta, ya para stakeholder ini pastinya sudah sangat memahami ya peran, posisi, apalagi kemudian kemampuan si orang pers atau insan pers yang ada di Purwakarta ini. Dan sejauh ini yang saya lihat memang sudah bersinergi dengan baik dalam koridor-koridor tertentu ya, dalam koridor-koridor tertentu sudah bersinergi baik dengan pers gitu kan. Tetapi kan ada yang disayangkan, begini bahwa tadi eksekutif terutama, bahwa eksekutif dalam hal ini pemerintah juga sebetulnya bukan punya kewajiban ya, tapi punya tanggung jawab moral juga untuk mampu meningkatkan kompetensi para wartawan atau para insan pers yang ada di Purwakarta, yang bagi mereka sebagai mitranya gitu loh. Sebagai mitranya itu penting gitu loh. Nah, saya apresiasi misalkan Pak Ajat sebelum bahwa pemerintah adakan pelatihan, adakan uji kompetensi, kemudian adakan hal yang lainnya yang dengan kemitraan dengan salah satu organisasi wartawan yang ada di Purwakarta, itu kami apresiasi.
Itu kami apresiasi karena itu penting juga bagi kita gitu loh. Itu penting juga bagi kita supaya tadi kita bisa mengukur, oke, yang sudah dipelatihankan kemudian diuji kompetensikan itu bagus atau tidak, lulus atau tidak dan lain-lain, itu kan untuk mengukur. Karena hari ini yang dilihatnya persoalan tadi ya, karena wartawan itu adalah profesi, yang namanya profesi itu adalah lembaga keprofesian. Lembaga keprofesian inilah yang mengukur bahwa dia sudah berkompeten atau tidak. Itu sudah diatur oleh Undang-Undang Pers melalui badan yang dianggap oleh Undang-Undang Pers yang berwenang untuk itu adalah Dewan Pers, begitu loh. Nah, kemarin sudah mulai berjalan di Purwakarta gitu. Hanya sayang pandemi Covid ini lain-lain ini malah jadi kurang ini juga gitu lah, kurang apa namanya ya, mungkin pemotongan anggaran dan lain-lain yang itu saya kurang paham lah ya, kayak gitu emang enggak gitu. Tapi malah sebetulnya harusnya pemerintah hari ini, terutama pemerintah Purwakarta, kan tadi pertanyaannya adalah mitra ya, eksekutif, yudikatif dan legislatif. Dalam hal ini kemudian saya lebih menyortinya eksekutif. Harusnya malah dalam pandemi ini pemerintah tuh lebih gencar lagi dalam mensosialisasikan, dalam mempublikasikan, dalam menginformasikan persoalan bagaimana itu penanganan pandemi, bagaimana itu kemudian sosialisasi 3M dan lain-lainnya yang bermitra dengan organisasi-organisasi pers yang ada gitu loh. Bukan anggarannya malah dipotong habis gitu loh. Oke, Pak Idat, Bapak setujukah dengan pernyataan dari Pak Rian? Setuju. Karena memang semua institusi mempunyai sebuah tanggung jawab ya, bukan kewajiban tapi tanggung jawab untuk menyebarluaskan informasi yang ada di institusinya itu. Jadi untuk apa punya tanggung jawab untuk menyebarluaskan sebagai satu upaya penyebarluasan institusinya itu sendiri. Jadi artinya institusi ini juga memiliki sebuah tanggung jawab bagaimana dia memperkenalkan lembaganya, memperkenalkan apa yang ada di dalam institusinya untuk diketahui oleh khalayak umum. Karena memang beberapa institusi itu tidak dikenal oleh masyarakat karena memang di dalam institusinya tidak memberikan akses informasi kepada masyarakat umum. Nah, salah satunya justru dengan adanya para wartawan inilah kita memang sangat dibantu sekali untuk menyebarluaskan informasi atau mengakses informasi yang ada di institusi tersebut. Seperti itu. Oke, Pak Ajar, Iya. Pak. Dalam praktiknya kan Pak ya sering terjadi gesekan atau kesalahpahaman Pak antara pers dengan Pemda ataupun dengan pengelola lembaga negara lainnya. Kira-kira apa ya Pak penyebabnya? Penyebabnya adalah miskomunikasi ya. Jadi ada yang mau diberitakan dan ada yang tidak mau diberitakan, itu ada persoalannya. Jadi kalau diberitakan, wah dianggap aib, gitu kan. Tapi ada juga ingin diberitakan, tapi kata wartawan ini tidak layak untuk diberitakan. Jadi akhirnya jadi ada sebuah tadi itu miskomunikasi. Tapi kalau betul-betul seperti tadi dikatakan Pak Rian bahwa memang di sini Pemda ada kewajiban untuk membina para wartawan dalam rangka meningkat kompetensi. Nah itu kalau kompetensinya dia sudah mapan, itu tidak terjadi sebuah gesekan itu gitu. Karena bagaimanapun juga adalah wartawan ini mitra gitu. Seorang tokoh itu bisa gede karena wartawan. Jadi harus betul-betul. Kalau masalah kecil-kecil itu kan ya saya kira tidak usah jadi wah ini dulu kan suka ada gitu, wah ini mah saya mah senangnya kalau wartawan ini aja, wartawan ini mah gini tuh. Nah, ini tidak boleh terjadi. Maka kembali ke saya sebagai wartawan kolot lah, jadul gitu ya. Jadi memohonlah ke pemerintah daerah jangan segan-segan membina mereka, karena bagaimana juga mereka itu aset. Tadi ketika ada pelatihan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi kembali juga kepada wartawan juga melalui wadah-wadah. Sekarang kan banyak wadah-wadah. Ini betul-betul tadi itu ngasah kompetensi. Jadi terjadi persaingan itu betul-betul yang sehat dan menguntungkan bagi semua pihak. Oke, Pak Rian.
Terkait dengan pernyataannya Pak Ajat, Pak, tadi ada kata yang disebutkan bahwa ada berita yang ingin diberitakan dan ada yang tidak ingin diberitakan. Ya. Itu bagaimana, Pak? Maksud Pak Ajat itu begini, bahwa lembaga-lembaga pemerintah, eksekutif, yudikatif, dan legislatif itu harus memahami bahwa ia betul bisa bermitra dengan kami pers, tetapi bermitra dengan kami tanpa mengganggu independensi kami, kan begitu ya Pak? Artinya bahwa kemudian kita mau memberitakan atau tidak, tadi bilang bahwa bahwa wartawan, bahwa reporter punya hak lah gitu ya, punya hak lah untuk memberitakan atau tidak. Bukan kemudian bahwa karena merasa bermitra dalam tanda kutip kemudian kami dilarang untuk memberitakan gitu loh, enggak begitu juga. Jadi bermitra dalam rangka keprofesionalan, keprofesian, tapi tanpa mengintervensi ke independenan atau independensi kami gitu loh sebagai seorang pers, kan begitu gitu kan. Oke, Bapak masih pada varian nih Pak. Dalam pesta demokrasi Pak, khususnya di daerah ada segelintir oknum wartawan yang secara terang-terangan mendukung salah satu calon. Apakah ini dibenarkan Pak? Ya, setahu saya sih sebetulnya pada saat kerja profesionalnya sebagai seorang wartawan, kemudian sengaja memberitakan dalam rangka untuk kampanye, itu nggak boleh sih ya. Tidak boleh selama dia di situ kemudian kerjanya sebagai profesi wartawan. Persoalan kemudian dia melepaskan statusnya kemudian menjadi tim kampanyenya, monggo-monggo saja. Kemudian dia menjadi penulisnya, tetapi penulisnya itu sebagai rilis resmi dari pemenangan, ya monggo itu mah gitu. Tetapi kalau itu kemudian di medianya dan kemudian ya tampak pihak-pihakan, ya sebetulnya kalau itu sih tidak boleh. Tapi kan itu tidak bisa dinafikan, dan memang ternyata di alam demokrasi tadi Pak, di alam demokrasi hari ini, setelah bahwa kebebasan pers ya memang kebebasan pers yang begitu sebebas-bebasnya dalam tanda kutip, bahwa kita punya ruang yang sangat luas untuk menyebarkan informasi, membuat informasi, akhirnya kadang agak jumping dikit lah gitu. Gitu. Oke, Pak Idat, Pak, bagaimana tanggapan Bapak, Pak? Kalau menurut saya begini, jadi kalau wartawan ini kembali lagi kepada kode etiknya, sepertinya dia akan tidak mungkin untuk melakukan hal itu. Nah, kembali lagi mungkin ada orang yang karena demokrasi ya, dan orang juga perlu kehidupan, perlu menghidupi dirinya, keluarganya atau siapa gitu. Nah, artinya dia akan memilih atau mengambil cara-cara yang yaitu bisa mempercepat dia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya gitu. Jadi kalau saya sih melihat pers juga perlu diri seorang wartawan ya. Ini saya bukan, kalau pers kan institusinya ya. Jadi wartawan ini perlu dia melihat ketika di daerah demokrasi ini, apakah dia mau tetap memegang teguh seorang kode etik, sebuah kode etik yang ada di dewan di dunia pers ini, atau dia mau meninggalkan itu dulu untuk ikut serta dalam dunia pemilihan atau demokrasi ini. Nah, artinya di saat itulah seorang wartawan diuji dirinya, apakah dia mau tetap dalam kondisi seorang wartawan yang profesional, sehingga nanti kita ada mendapatkan berita-berita yang itu memang betul-betul hasil karya dunia pers, atau memang dia mau meninggalkan kode etiknya untuk masuk ke dalam dunia politik ini. Oke, Pak Ajat, Pak, bagaimana tanggapan Bapak dari dua pernyataan tersebut, Pak? Ini kan ada individu dan ada institusi gitu ya. Ya. Jadi tadi itu larinya kepada kompetensi gitu. Jadi kembali seperti tadi ditanyakan masalah ada pergesekan eksekutif dengan wartawan gitu ya. Jadi maksud saya adalah kadang-kadang ini lagi diproses, walau bakal diberitakan, jangan dulu diberitakan, tiba-tiba muncul sebuah ada miskomunikasi seperti itu. Nah, lalu yang tadi dibicarakan saya kira ya kembali kepada kompetensi. Kalau dia pintar memainkan peran, nggak apa-apa gitu, karena tapi yang tidak boleh itu jadi partisan tok gitu. Yang tidak boleh itu jadi partisan ini gitu, koran ini media itu cenderung sini gitu. Tapi kalau itu ya seperti apa ya, seperti tadi Bapak katakan, ada sesuatu di belakangnya, saya kira ya pintar-pintar mainnya lah. Tapi yang jelas bahwa wartawan ini adalah untuk masalah kegiatan pilkada misalnya, itu harus adil. Jadi porsi berita itu sudah diatur. Ini harus ada. Tapi kalau misalnya saya misalnya membuat profil
calon itu sah-sah saja gitu ya. Karena memang kita ada kewajiban menyampaikan kepada masyarakat gitu, dan itu juga berlaku bukan untuk satu calon saja, untuk calon yang lainnya. Nah ini saya kira justru di sini perlunya kompetensi seorang wartawan itu, sehingga masyarakat itu betul-betul mendapatkan informasi yang akurat, yang jelas gitu ya. Jangan tiba-tiba ada berita rame, ada protes, ada bantahan dan lain sebagainya. Itu sudah tidak zamannya lagi lah. Sekarang kemajuan sudah begitu hebat, kemajuan teknologi begitu hebat. Sekarang persaingan pers sudah begitu bagus juga. Kita ambil positifnya saja, tapi yang jelas tadi, mari kita mengasah kemampuan sehingga persaingan ini bisa membuahkan hal yang positif untuk kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat. Oke, baik pemirsa, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutkan Pak Rian. Pak Rian, Dewan Pers itu kan katanya mempunyai program uji kompetensi wartawan atau UKW, betul Pak? Apakah UKW ini menjadi barometer atau tolak ukur untuk mengetahui kadar kompetensi seorang wartawan? Ya, makanya diadakan uji kompetensi. Sebetulnya kan uji kompetensi artinya mengukur gitu ya. Jadi diukur nih dia sudah sampai mana. Di Dewan Pers itu ada uji kompetensi dibagi 3. Ada yang muda, kemudian madya, dan utama. Nah, jadi kalau muda itu apa sih? Dia minimal bisa menulis dan membuat berita dulu. Kalau sudah madya, dia sudah bisa sampai menjadi seorang editor, bisa mengedit, bisa memproyeksi sebuah isu, sebuah berita. Kalau sudah utama, pasti dia sudah punya kemampuan untuk mengatur sebuah newsroom secara keseluruhan. Kemudian uji kompetensi itu memang bagus atau tidak sih? Ya tadi karena kami hari ini di Undang-Undang Pers, diatur dalam Undang-Undang Pers bahwa ada lembaga yang resmi diakui oleh pemerintah itu adalah Dewan Pers, dan Dewan Pers punya kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh insan persnya punya kompetensi, maka dilakukanlah itu, gitu kan. Tapi kan sebelum uji kompetensi juga Dewan Pers juga selalu melakukan misalkan pelatihan, peningkatan kapasitas, perlulah diuji kan seperti itu, gitu kan. Oke, Pak Ajat, Pak, bagaimana Pak tanggapannya Pak? Gini, ketika jadi wartawan itu sudah teruji gitu ya. Kita kan ada proses testing dan lain-lain sebagainya. Itu sebetulnya ketika kita diterima jadi wartawan itu sudah teruji, dan sebetulnya ini ya yang ngasah potensi itu redaksi gitu, kantor gitu. Seperti di kita ya ada pembinaan bahasa secara periodik, kemudian ada rotasi dan sebagainya. Tapi di satu sisi saya juga gembira gitu loh bahwa Dewan Pers peduli sehingga ada UKW gitu. Hanya persoalannya adalah tadi itu ada manfaatnya enggak untuk dalam penerapan di lapangan. Apakah misalnya yang tadinya wartawan ikut-ikutan sekarang jadi wartawan profesional, ini kan masih abu-abu gitu ya. Nah, maka saya katakan tadi itu kan sekarang kan banyak kan ada PWI, ada apa. Nah itu yang harusnya melakukan uji kompetensi itu seharusnya gitu kerjasama dengan pemerintah daerah gitu loh. Jadi ya di satu sisi memang bagus itu upaya Dewan Pers dalam rangka meningkatkan kualitas pers di Indonesia, tapi di sisi lain kadang-kadang uji kompetensi UKW tapi faktanya masih belum terlihat, karena dalam untuk melihat kompetensi itu adalah karya. Jadi mulai dari produktivitas berita, kemudian kualitas berita, itu yang tolak ukur dari kompetensi itu. Gitu. Oke Pak Rian, menurut Bapak ya Pak, apakah pelaksanaan UKW tersebut dijamin berjalan fair dan objektif Pak? Oke. Sebelum saya jawab ke sana, yang pertama begini.
bahwa UKW atau uji kompetensi atau pengesahan kompetensi melalui upgrading lah, pelatihan dan lain-lain yang dilaksanakan oleh luar institusi perusahaan medianya itu adalah pilihan ya Pak Ajat. Itu adalah pilihan. Yang punya kewajibannya itu adalah sebetulnya perusahaannya. Ya, yang punya kewajiban mengasah, saya setuju dengan Pak Ajat, itu adalah perusahaan yang paling wajib. Pada saat dia mau merekrut seseorang menjadi seorang reporter bagi perusahaannya, menjadi wartawannya, tentunya dia sudah punya kaidah, punya tata cara bagaimana kemudian dia bisa menjadi seorang wartawan yang profesional minimal bagi perusahaannya. Itu kewajibannya situ. Nah kemudian, artinya bahwa kita jangan terlalu juga memang betul bahwa untuk mengasah kemampuan wartawan ini mengandalkan ke organisasi pers atau ke dewan pers apalagi yang lain. Yang penting perusahaannya ini gitu kan. Nah, fair atau tidak sih kalau pertanyaannya adalah kalau misalnya dewan pers ngadain uji kompetensi fair atau tidak? Ya saya tidak ada kapasitas untuk menjawab itu fair atau tidak. Tetapi saya sendiri sekarang memiliki kompetensi wartawan utama. Saya berjerih payah gitu loh. Saya berjerih payah. Saya tidak melakukan lobby-lobby untuk lulus dan lain-lain dari mulai muda, madya, dan saya melakukan tahapan-tahapan waktunya dan lain-lain. Ya selama pengalaman saya normal saja, tidak ada masalah gitu loh. Ya Pak Ajat, Pak, bagaimana Pak? Iya, bahwa yang pertama-tama adalah yang menguji kompetensi itu ya perusahaan gitu ya. Tapi akhirnya kembali kepada individu. Dia mau nggak memanfaatkan apa yang di UKW-kan itu. Kemudian kalau dia misalnya beritanya berita tidak berkualitas, apalagi berita-berita hoax, berarti dia tidak layak untuk apa ya? Berarti artinya UKW tidak ada manfaatnya gitu loh. Jadi harus betul-betul UKW ini bukan hanya sebatas mari UKW dapat sertifikat gitu, kemudian dipampang-pampang nih saya UKW, bukan seperti itu, tapi karya gitu loh. Karya seorang jurnalis mengikuti kemajuan zaman, kemudian sejauh mana memberikan kontribusi membangun daerah di mana dia ditugaskan gitu. Karena bagaimanapun juga kalau menurut saya ini wartawan ini bukan sekedar jadi, tapi harus betul-betul bahwa saya jadi wartawan kudu harus anu gitu, bukan hanya sebatas abring-abringan kesana kemari gitu, tapi betul-betul punya target gitu loh. Misalnya kita kan sudah dibiasakan, harus membiasakan. Minggu ini kita mengangkat ekonomi masalah ini, minggu depan masalah hukum masalah ini, dan lain sebagainya. Makanya tadi itu bahwa pertama yang dilaksanakan UKW oleh Dewan Pers itu hanya bukan tidak manfaat lah, tapi yang jelas wartawan itu harus banyak belajar. Itu aja lah, kuncinya harus banyak belajar. Harus banyak belajar. Iya. Oke, Pak Idat, Bapak kan di lapangan ini ada istilah wartawan itu wartawan aba-aba atau wartawan bodrek. Tanggapan Bapak apa, Pak? Jadi mungkin wartawan abang-abang ini adalah wartawan yang memberitakan informasi yang hoax tadi ya. Nah, yang hoax tadi kemudian wartawan yang menyebarkan informasi yang tidak langsung pada sumber utamanya, atau bisa jadi wartawan abal-abal ini wartawan yang keluar dari jalur profesinya. Okay. Nah, ini perlu ada perlu ada pembendungan supaya nanti memang ada sebuah jaminan yang dijamin oleh asosiasi profesinya. Kemudian ini semua akan terjamin juga oleh adanya uji kompetensi. Nah, kebetulan saya juga tergabung dalam beberapa asosiasi profesi dengan yang sesuai dengan skill saya. Kenapa perlu ada asosiasi profesi dan ada uji kompetensi? Itu untuk menjamin dulu bahwasanya ada sisi kompetensi pengetahuan dan sisi kompetensi sikap. Nah, kompetensi ini akan teruji ketika nanti dia akan berkarya atau melakukan pekerjaan itu. Tetap 3 komponen ini tidak bisa terlepaskan. Jadi apakah nanti di hasil beritanya saja tidak, tapi kedua hal ini harus ada menjadi jaminan. Siapa yang menjaminnya, siapa yang mengontrolnya? Yaitu yang pertama asosiasi profesinya dan juga perusahaannya. Jadi semua ini kalau kita bersinergi bersama-sama, saya pikir tidak akan ada istilah wartawan bodrek karena semua komponen menjamin itu semua. Jadi
apa ya, yang kompetensinya juga terakui. Kemudian dari ini kompetensi ini dari sisi pengetahuan dan sikapnya. Nanti dua hal ini akan diterjemahkan dalam sisi produknya. Gitu. Nah, produk ini yang menjamin siapa? Perusahaannya itu sendiri. Gitu, Pak. Pak Ajat, bagaimana Pak? Gini, di dunia ini atau di dunia manapun tidak ada wartawan bodrek, wartawan abal-abal, yang ada hanya wartawan media elektronik, media cetak. Itu yang hanya itu mah barangkali peristilahan atau predikat yang diberikan kepada sosok atau seseorang yang yang kesehariannya tidak jelas tapi ngaku wartawan. Ini. Jadi ya kalau istilah kami itu dulu ada istilah preman yang ngaku wartawan misalnya. Tapi sebaliknya ada wartawan yang berperilaku preman. Nah, ini mungkin barangkali istilah wartawan bodek dan aba-aba itu ditujukan kepada mereka. Tapi yang jelas bahwa di dunia manapun bahwa wartawan itu ada wartawan media cetak dan ada wartawan media elektronik gitu. Nah, makanya tadi saya kembali gitu bahwa ini untuk membendung hal-hal itu, untuk menetralisir istilah-istilah itu harus kompeten, harus punya kompetensi si wartawan itu gitu. Jadi sehingga mereka akan terbendung dengan sendirinya, akan terbendung. Itu dari dulu istilah-istilah itu ada, itu border dan lain sebagainya. Oke, Tarian, Pak, sepengetahuan Bapak, apakah pernah Pak ada wartawan Purwakarta yang berurusan dengan hukum? Kalau ada, kenapa Pak bisa terjadi? Oke, saya boleh meneruskan dari dulu ya, saya Boleh. penasaran soalnya gini. Atau saya juga punya pengertian yang lain nih Pak Ajat. Jika ada orang pintar menulis berita, nih, tetapi dia tidak bekerja pada satu perusahaan media apapun, wartawan abal-abal menurut saya. Karena, kenapa saya berani bilang seperti itu Pak? Yang namanya wartawan menulis berita dan pasti dimuat di sebuah perusahaan media. Artinya ada institusi Pak, gitu kan? Ada institusi. Nah, berarti yang harus diselesaikan dua ini. Di dalam undang-undang pers itu sudah jelas, dia hanya mengatur dua kok Pak. Ya, hanya mengatur dua. Dia itu hanya mengatur insan individunya sebagai insan pers individu, yang keduanya mengatur institusinya, perusahaannya. Artinya bahwa individu sama perusahaan ini harus selesai dulu, barulah kemudian dia menjadi satu kesatuan ekosistem kejurnalistikan yang komprehensif gitu loh. Nah, gitu ya. Nah, kemudian tadi nyambung misalkan kemudian kenapa sih Pak kemarin misalkan di Purwakarta ada beberapa yang terjadi kasus hukum. Saya ngelihatnya bukan di persoalan kemudian dia melakukan ulah dugaan kasus pidana dan lain-lain, tetapi di sini memang kemudian bahwa kenapa produk berita dia, terlepas itu beritanya memenuhi kode etik atau tidak ya Pak ya, tapi harus memenuhi sebetulnya, tapi kemudian bisa masuk ke pidana karena ternyata perusahaannya tidak bisa menjamin si reporternya untuk kemudian keprofesiannya dilindungi oleh si perusahaannya. Karena sebetulnya tugas wartawan itu telah gugur jika beritanya telah ditayangkan. Jadi setelah di penayangan berita atau sudah diterbitkan ada masalah, yang bertanggung jawab itu adalah redaksi, bukan wartawan. Tugas wartawan sudah gugur. Ada kemarin misalkan dugaannya kasusnya pemerasan terhadap narasumber, banyaknya pemerasan terhadap narasumber dan lain-lain. Tetapi jika memang kemudian itu terjadi, ya mungkin kalau memang bisa dibuktikan ya karena memang tidak ada. Artinya aduan pidananya bukan karena produk jurnalistik gitu loh, tapi aduan pidananya karena tingkah laku saja, penyelewengan tingkah laku lah ya, tingkah lakunya ya di luar keprofesiannya dia melakukan pemerasan. Tapi kalau kemudian atas produk beritanya, saya pikir di Purwakarta belum ada yang masuk ke ranah pidana. Saya berapa kali menjadi saksi ahli di Dewan Pers dan lain-lain. Akhirnya kalau perusahaannya bisa menjamin si wartawannya, itu kepolisian pun dia ikut dulu ke dalam surat keputusan bersama antara Dewan Pers dengan kepolisian bahwa sesuatu masalah atas produk berita itu diserahkan ke Dewan Pers. Jadi dimediasi di Dewan Pers gitu. Kalau ada yang hukum tadi wartawannya itu karena bukan karena produk berita ya. Boleh saya tambahkan ya. Jadi yang maksud tadi di sebuah wartawan abal-abal dan bodrek itu tadi itu bukan wartawan gitu loh, tapi ngaku-ngaku wartawan. Kemudian berperilaku ya tadi itu meres misalnya ya, meres gitu.
Tapi itulah jadi apa, jadi tidak ada wartawan. Maksudnya wartawan abal-abal dan bodrek itu memang suka diistilahkan terhadap mereka yang berperilaku sebagai perilaku sehari-hari tidak jelas, tapi dia ngaku-ngaku sebagai wartawan gitu. Oke, baik Pak. Untuk Pak Idan, Pak, silakan ke closing statementnya Pak. Jadi memang ini ya, dunia wartawan ini dunia yang memang harus menjadi sebuah dunia profesi yang tentu profesional. Maka di Hari Pers Nasional ini saya mengapresiasi betul wartawan ini menjadi sebuah profesi yang sangat profesional. Tentu semuanya harus kembali lagi dan dan semuanya memegang teguh kode etik profesinya, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan ke depan itu bisa ditangani dengan baik atau diantisipasi lebih baik dari sejak sebelum permasalahan itu muncul. Nah, artinya ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kalau tadi kata Kang Rian, ini ada insan persnya dan ada institusi persnya. Semuanya harus bekerja bersama untuk menciptakan sebuah dunia pers yang sangat bermartabat dan mumpuni. Sehingga nanti yang diberitakan dan diterima oleh masyarakat ini adalah berita yang memang betul-betul layak dikonsumsi oleh warga. Oke, Pak Rian, silakan Pak. Ya, baik. Tentunya dari Pers Nasional ini bagi saya sendiri sebagai insan pers itu punya catatan otokritik lah atau refleksi juga. Yang pertama bahwa saya ingin mengajak sudut pandangnya pertama adalah bagi tadi individunya sebagai seorang insan pers atau reporter, wartawan atau apapun itu. Pastikan yang pertama kompetensi, asah terus peningkatan kapasitas, asah lagi, dan yang kedua yang paling penting adalah pastikan Anda bekerja secara profesional di perusahaan media yang qualified, yang bonafide, supaya kemudian keprofesionalan kita sebagai seorang wartawan bisa dijamin. Itu pertama. Nah, bagi institusinya hari ini, karena sekarang Pak Idan, Pak Ajat, ini kebayang bahwa di dunia digital ini tiba-tiba menjamur banyak yang menamakan perusahaan media massa online. Tahun APJI tahun 2017 saja yang menghitung itu ada 42.000 portal berita yang mengaku portal berita, ada domain yang menamakan diri sebagai portal berita. Ini dia mau menjadi institusi dari perusahaan gitu. Nah, bagi institusinya penekanan saya adalah yuk kita perbaiki ekosistem usahanya, ekosistem usaha digitalnya, redaksiannya, legalitasnya dan lainnya, supaya kemudian bahwa institusi punya tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak wartawannya. Akhirnya si wartawan yang si individunya bisa bekerja secara profesional. Wartawan itu bukan dihidupi dari narasumber, wartawan itu dihidupi dari si perusahaan institusinya gitu. Oke, baik Pak Ajat. Kembali bahwa HPN sekarang harus dijadikan momen untuk mengasah kemampuan seorang wartawan di tengah-tengah gencarnya maraknya media massa, saya katakan begitu. Dan kedua juga saya memohonlah kepada pemerintah daerah, jadi tidak segan-segan, mari sama-sama lah melakukan pembinaan bagaimana mendorong pers itu menjadi pers profesional, kemudian juga dan betul-betul menjadikan mitra untuk membangun daerah di mana para wartawan itu bertugas. Jadi monggo kepada rekan-rekan wartawan jangan segan-segan untuk belajar lah. Belajar bagaimana cara bikin berita, bagaimana cara menggali, karena yang namanya pemberitaan itu pertama harus dikuasai dulu permasalahan dari A sampai Z, lalu dikemas dalam bahasa jurnalistik. Ketiga, nurani jurnalistik. Nah, ini yang paling penting, nurani jurnalistik ya. Jadi maka dengan demikian sangat diharapkan Pemda jangan pemerintah dalam hal ini jangan menganggap wartawan itu musuh, menganggap wartawan itu apalah dengan sebut-sebutan negatif, tapi mereka itu kita ini mitra. Nah, tapi kembali dengan catatan bahwa kita juga sebagai insan pers harus sama-sama mengasah kemampuan dan jangan berhenti belajar. Gitu aja lah pesan dari saya, mudah-mudahan pada manfaatnya.
Baik, terima kasih Pak Rian, Pak Idat, dan juga Pak Adar sudah hadir di studio. Mudah-mudahan bisa hadir kembali pada episode selanjutnya. Baik pemirsa, acara Cakap-Cakap malam hari ini telah berakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.